Oke. Nah, kalau tadi kita nge-brief sedikit terkait apa yang dilakukan pemerintah, sekarang kita lebih dalam lagi nih, lebih berat lagi nih bahasannya. Bagaimana nih evaluasi ya atau tanggapan dari, kan kalau tadi kita cuma nyebutin doang ya apa yang dilakuin, terus dampaknya paling ya dikit-dikit gitu. Nah, sekarang mungkin bisa ditanggepin gitu ya oleh Kang Eja maupun Kang Taufan, kira-kira sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Kalau misalkan belum, emang yang tepat tuh harusnya kayak gimana gitu? Terus kalau sudah, apa yang harus ditingkatkan gitu? Itu paling mungkin dari fiskal dan moneter ya, bisa kita singgung lagi dua kebijakan ini. Dari mana dulu nih enaknya? Dari moneter dulu apa fiskal dulu nih? Mangga Kang Reja. Dari fiskal dulu deh. Mangga Kang Eja. Tapi Kang Eja ini tidak terbatas ya, sekiranya Kang Eja mau nyebutin juga beberapa hal terkait kebijakan moneter, ya boleh banget. Oh, oke. Paling kalau sebetulnya kalau moneter sendiri, manggalah buat Kang Taufan aja gitu. Tapi kalau yang dari saya lihat nih, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, saya melihat kalau misalkan di sini kalau apa ya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan gitu, dan melihat respon pemerintah akibat adanya minus ya di triwulan kedua ini memicu kepanikan gitu dalam memutuskan kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jadi kalau saya lihat tuh berbagai kebijakannya tuh apa ya, diambil dengan kata luar biasa gitu. Tidak cukup buat masalah kewenangan fiskal, bahkan kemana-mana gitu. Kayak munculnya pembentukan Dewan Moneter melalui amandemen, ataupun dan lain-lain banyak sekali ya. Nah, untuk memitigasi dampak pandemi yang dahsyat ini, sebetulnya diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa gitu. Tapi apapun kebijakannya, saya rasa sebenarnya kebijakan-kebijakan tersebut harusnya terukur gitu dan efektif untuk menyelesaikan si sumber-sumber masalahnya itu sendiri gitu. Kalau dari saya lihat, pertama dari pemerintah itu sendiri ya. Kenapa mereka sampai saat ini sering melakukan apa ya? Kayak istilahnya apa ya enaknya ngomongnya? Beberapa blunder lah mereka melakukan seperti itu. Nah, paling ada beberapa evaluasi sih yang kita bisa lihat nih dari sisi penawaran sama sisi permintaan. Nah, kalau yang dari saya sendiri, nah mungkin ini Kang Taufan bisa ini ya, bisa ikut ngobrol lah mengenai masalah BLT sendiri. Nah, kan salah satu kebijakan dari pemerintah ini dalam sektor permintaan sendiri kan dengan menggunakan BLT gitu ya. Dimana kalau kita lihat kan orang-orang nih ketika si COVID-nya datang, aktivitas ekonomi berhenti, mereka ini cenderung untuk menahan konsumsi karena mereka itu nggak tahu masa depan itu seperti apa gitu. Nah, justru mereka di sini nabung gitu karena kalau kita lihat BPK perbankan sendiri meningkat pertumbuhannya, tapi pertumbuhan kredit itu berkurang gitu ya. Nah, ini agak masalah sih kalau dari yang saya lihat gitu. Karena kalau kata Keynes sendiri ada namanya paradox of saving gitu, di mana justru menabung itu justru memperburuk ekonomi gitu, karena uang yang dipakainya itu ditabung gitu, nggak diputar lagi di ekonomi gitu, jadi M0, M1, M2, M3 gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu yang masalah. Nah, pertama kita bahas tentang BLT. Kalau dari yang saya lihat nih, kalau kan Kang Taufan sendiri ada ini ya, ada analisisnya, maka nanti Kang Taufan bisa melengkapi gitu. Tapi sejauh ini emang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah BLT gitu. Nah, tapi masalahnya adalah di sini masih ada tumpang tindih dalam penerapannya gitu. Mungkin karena ini ya, kan kalau saya lihat emang si corona ini datangnya tuh tiba-tiba gitu. Jadi mereka belum siap untuk pendataan gitu. Karena kita tahu sendiri pendataan pemerintah tuh setiap sekian tahun sekali gitu. Jadinya tuh mereka agak agak deg-degan gitu kalau buat masalah penyaluran, apakah salah, ternyata ada yang double gitu dapatnya gitu. Nah, mungkin kalau dari yang saya lihat sendiri, di sini ada salah satu kebijakan pemerintah nih yang bisa dilakukan, yaitu keluarga harapan. Nah, jadi istilahnya kemarin itu pemerintah itu sebelum COVID itu mereka menggalakkan namanya keluarga harapan, di mana mereka ngebantu dalam sektor pendidikan, kesehatan, sama dengan lain gitu. Itu mereka efektif karena dalam analisis yang saya baca gitu, itu meningkatkan pertumbuhan si ekonomi si masyarakat bawahnya ini loh. Nah, kenapa mereka efektif? Karena datanya komplit.
Nah, mungkin datanya itu coba bisa diambil gitu buat masa BLT gitu. Karena sebetulnya BLT itu penting gitu. Cuman yang nggak bikin efektifnya itu adalah tumbang tindihnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah masalah UMKM. Nah, kalau kita lihat sendiri, ketika si corona datang nih, terjadi penurunan penjualan sekitar 75% gitu, ketika corona datang gitu. 47% offline, 40% online gitu. Dan kerentanan UMKM kan meningkat gitu. Makanya diperlukan beberapa kebijakan gitu. Pertama ada subsidi bunga, terus ada insentif pajak UMKM, bantuan modal kerja, penjaminan kredit modal. Nah, empat ini sebetulnya adalah kebijakan yang bagus gitu. Cuman PR-nya adalah sebenarnya ketika eksekusinya ketika rencananya udah ada, bagaimana eksekusi di lapangannya gitu. Apakah emang sesuai dengan kehendak masyarakat atau enggak gitu. Dan apakah ternyata apa yang telah dianggarkan ini udah benar-benar cair gitu. Soalnya kan sering ada bermasalah tuh di atasnya gitu. Karena banyak, masih beberapa sekian persen tuh yang belum cair dari 100% anggaran gitu. Penyerapan anggarannya nih ya. Ya, penyerapan anggarannya. Paling seperti itu. Oke. Dari Kang Taufan sendiri mungkin tadi nanggepin tentang BLT nih Kang. Tadi juga kan sempat diingetin ya katanya. Pas ingetin tentang BLT telat tuh. Nah kira-kira gimana nih Kang tentang BLT itu? Sebelum nanti masuk ke kebijakan moneter ya. Wah, tentunya saya nggak bisa bilang hal yang jelek ya, suatu hal yang mendukung mendukung masyarakat lapisan bawah menerima uang tunai. Itu saya rasa nggak bisa dibilang kayak jelek gitu. Bahkan ada programnya seperti itu aja saat ini itu udah syukur. Tapi ya betul, dalam artian tadi ya masih banyak masalah komplikasi ya, dalam artian penyerapan dananya. Terus kita tahu dananya 600.000 per bulan, oke, ke setiap kepala keluarga yang ada di Indonesia, oke. Negara orang-orang ini orang-orang miskin ya, orang-orang miskin sebutannya, bantuan orang untuk orang miskin. Dan tapi betul tadi dari total yang udah dianggarkan berapa sih yang sebenarnya cair? Itu yang harus masih ditanya, dan itu yang masih diteliti. Dan itu yang masih selalu menjadi kendala. Atau kayak gini ya, dipotong, dikorupsi dananya. Ketika 600.000 harusnya sampai ke masyarakat, tiba-tiba ketika tanya kita ke masyarakat lapisan bawahnya, peneliti-peneliti dari CED sini mungkin ada yang menanyakan berapa Bapak Ibu menerima per bulan? Jawabannya cuma 350 gitu. Kita kan nggak bisa untuk nggak berpikir kayak kok cuma 350, harusnya kan 600. Nah ini di mana ini terkena leakage maksudnya kayak bocornya di mana nih? Nah itu yang ingin kita teliti sebenarnya. Kalaupun ada kejadian kayak gitu ya, dan saya yakin emang pasti selalu ada yang kayak gitu. Pasti kayak gitu. Paling itu. Dan kalau kita masuk ke tadi yang ingin mendakapi sebentar juga ke bagian yang Kang Reja, yang betul ya, yang kata Kang Reja ya, kita tuh meningkat ya DPK ya, dan itu kayak dianggap baik-baik ya, kayak intinya tuh masyarakat tuh menabung gitu ya, kayak katanya hebat gitu ya, kita menabung gitu ya, edan gitu ya, bahkan sampai dari IDX sendiri, IDX sendiri bilang kayak Indonesia kayaknya masalah savings kita masih banyak gitu ya. Dan itu kalau sebenarnya savings itu betul, paradoks savings terjadi ya ketika kita nabung, ekonomi turun gitu. Itu terjadi kalau savingsnya itu tidak disalurkan atau tidak diputar lagi dalam ekonomi. Gitu yang jadi masalah paradox of saving. Jadi kalau selama uang itu diputar dalam ekonomi, orang berinvestasi, tapi saya nggak yakin investasi apa yang perlu dilakuin di saat kayak gini, itu bisa ngebangun ekonomi justru ya, savings itu bisa ngebangun ekonomi. Tapi ya betul kata Kang Reja ya, saya setuju, mungkin dengan savings yang banyak itu bukan berarti kita superior gitu karena ekonomi kita gitu ya. Paling itu. Tapi terus kebijakan ekonomi terus kebijakan moneter ya tadi, kebijakan moneter. Apa sih yang harus ada dilakukan gitu. Ya harus yang dilakukan. Mungkin kalau dari moneter itu terbatas ya. Karena moneter itu sangat jarang ya, kayak kita bisa kayak ngasih program untuk masyarakat bawah punya uang gitu. Itu mustahil. Indonesia atau bank sentral mengasih rupiah cuma-cuma gitu ya. Apalagi dengan atas nama bank sentral gitu. Ini uang dari Bank Indonesia, itu hampir nggak mungkin kita melakukan hal seperti itu. Hal yang bisa kita lakukan dari sisi penawaran adalah pada saat itu harga ini misalnya harga cabai itu meningkat. Saat ini menurun ya, sorry. Saat ini menurun. Yang bank sentral bisa lakukan adalah
bukan kebijakan moneter, tapi emang ada kebijakan lainnya gitu, bukan moneter, tapi memang bank sentral itu justru kayak ngebangun, kayak ngebuat distribusinya lebih lancar, ngebuat pekerjaannya lebih banyak gitu. Dan Bank Indonesia tidak menerima interest atau menerima kayak oh dari bantu nih oleh Bank Indonesia kita bayar gitu. Enggak, itu kita lakukan karena ekonomi kita lagi kayak gini. Kalau harga cabai terus menurun, kita harus gimana supaya harga cabai meningkat. Itu yang Bank Indonesia lakukan. Itu dari sisi penawaran ya. Penawaran Bank Indonesia selalu ngebuat distribusinya selalu efektif dan efisien. Kita selalu melihat apakah ada kendala. Contohnya gini, di Jabar. Di Jabar kalau nggak salah kota penghasil minyak itu kalau nggak salah nggak tahu di Cirebon, nggak tahu saya lupa. Untuk sebelum sampai Bandung tuh, pokoknya bukan Bandung aja penghasil minyak, minyak kelapa sawit ya. Kalau nggak salah di kota apa gitu ya, di Jabar ini. Dan setelah itu baru didistribusiin ke Bandung kan. Nah ketika harganya turun banget, ini siapa nih? Distribusi atau jalur dari chain supply mana nih, supply chain yang mana nih yang rada-rada nih. Kok dia nurunin harganya segini gitu? Apa dia takut ya harganya tuh nggak laku gitu? Oleh karena itu dibantu oleh Bank Indonesia untuk bantu didistribusikan gitu. Jadi harganya kembali normal. Itu yang Bank Indonesia biasanya lakukan dari sisi penawaran ya. Kalau dari sisi permintaan kita jarang untuk meningkatkan peningkatan ini masyarakat dengan cara ngebantu uang langsung tunai itu nggak mungkin, itu nggak mungkin kayaknya. Yang bisa dilakukan melalui bank dengan cara ya udahlah saving bunga di bank kita turunin supaya orang tuh nggak nabung gitu. Ketika orang nggak nabung, mereka ya udahlah kita konsumsiin gitu. Itu yang paling biasanya dilakukan gitu ya oleh Bank Indonesia, dan itu sudah dilakukan ya dengan BI 7 days repo rate itu diturunkan loh sampai 4 kali. Hanya di tahun ini 4 kali diturunkan, 4 kali atau basis poinnya basis poin 25 basis poin diturunkan gitu dari moneter. Oke. Sama tadi mungkinnya yang sempat disinggung juga tadi sama Kang Tovan perihal distribusi yang diskon itu ya, istilahnya bahasa kitanya diskon yang dikasih dari BI ke bank komersial ini nggak dimaksilin buat nasabahnya ya. Iya, itu malah bahaya. dipakai. Ya itu malah dipakai untuk buat inilah, buat buat orang-orang yang punya kepentingan di bank-bank itu, mereka yang punya bank itu, mereka ingin dapat keuntungan kan, mereka nggak ingin keruang keuntungannya. Mereka malah pakai untuk beli ya. Untuk beli surat berharga negara, surat berharga nasional itu bahaya. Harusnya uang itu disalurkan ke dalam ekonomi untuk orang yang mau melakukan investasi dan konsumsi gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah cukup banyak ya bahas terkait kebijakan pemerintah, apa yang sebaiknya dilakukan, evaluasinya. Nah, mungkin ini kita singgung dikit kayak tentang pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari Kang Taufan atau Kang Reza sendiri, ada prediksi nggak kira-kira ini sebenarnya kita bakal pulih dari COVID-19 itu kapan gitu? Kapan? Atau prediksi kasarnya gitu, kira-kira apakah ini bisa cepat dilakuin gitu ya pemulihan ekonomi kita, atau saya belum mungkin cepat lah. Kalau dari PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu belum ada ininya, belum ada kajiannya ya dari Bank Indonesia sendiri pun. Kita nggak tahu apakah itu akan, saya yakin itu bermanfaat sampai batasan tertentu, tapi kita belum tahu kapan bisa pemulihan ekonomi nasional itu bisa kayak secara efektif gitu ngebuat negara tidak resesi lagi. Mungkin Kang Reja punya pandangan Kang? Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau keluar dari jurang resesi itu menurut saya tergantung dari ini ya, kedisiplinan yang dilakukan pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalkan dari istilahnya bagaimana ekonomi suatu negara atau ekonomi dunia ini bisa rebound sesuai dengan apa yang terjadi sebelum COVID, itu menurut saya tergantung dua hal, yaitu bagaimana cara kita ini ngalahin si virusnya nih. Pertama adalah dengan vaksin, terus yang kedua adalah dengan kekebalan ekonomi gitu, kekebalan alami atau herd immunity gitu. Nah, soalnya kedua itu butuh waktu gitu dan resiko yang sangat panjang buat menyelesaikannya. Dan menurut saya tidak akan boleh nih total ekonominya ini selama si vaksin sama si herd immunity-nya tuh belum aktif gitu. Nah, makanya beberapa analisis mengatakan bahwa ekonomi akan kembali seperti semula tuh sampai vaksin ini benar-benar sudah ada di sekitar kita gitu.
Dan prediksinya kalau di Indonesia sendiri kan kalau nggak salah tuh ada Sinovac sama Merah Putih gitu ya. Nah kalau Sinovac itu kalau nggak salah kuartal 1 2021, tapi kalau si Merah Putih itu kuartal 2 tahun 2000 kuartal 3 tahun 2021 gitu. Jadi sekitar awal 2022 ya, itu udah mulai pulih sesuai dengan apa yang terjadi sebelum COVID gitu. Oke, berarti semua tergantung vaksin berarti ya, dan tergantung kondisi kesehatannya dulu gitu. Ya itu menurut saya pribadi gitu. Oke. Mungkin kalau dari sorry dari mangga Kang Tovan. Dipotong, saya rasa ini sih kita terlalu telat sih menurut saya ya. Tadi saya udah ngomong di awal banget untuk yang ini yang dengerin, kita telat karena kita juga nggak gencar gitu ke pertanian, ke ekonomi primer ya, pertanian, terus ekonomi sekunder, industri dan perdagangan. Kita nggak ngebantu gitu. Kita cuma ngebantu lapisan-lapisan atas selalu gitu. Kita selalu ngebantu lapisan atas gitu, nggak pernah sampai ke bawah-bawah. Kita nggak pernah ada kayak di berita contohnya kayak subsidi gandum, subsidi benih, subsidi apa, subsidi itu gitu yang penting harusnya saat ini yang harusnya ada, tapi nggak pernah ada. Yang ada cuma dana dikeluarkan untuk bagian-bagian atas dan kita tahu ya, dan kita cuma bisa mikir apa yang atas lakukan dan kapan sampainya sampai bawah. Contohnya gini, ketika kita nge-bail out atau kita nyelamatin perusahaan korporasi besar, BUMN ya, contohnya BUMN diselamatkan, Telkomsel, Telkom dan lain sebagainya. Yang diuntungkan adalah yang pertama kali itu siapa? Pemegang saham gitu. Direktur, pemegang saham, mereka yang bekerja gitu. Dengan premisi kayak gini. Kalau kita tidak bisa bekerja atau kita tidak bisa beroperasi, apalagi para konsumen, apalagi para orang lain gitu. Makanya mereka tuh ngabisin uangnya di diri mereka. Ya udah kita gaji, kita naikin. Ya udah mereka selamatin orang-orang gitu, orang-orang di atas gitu ya. Semua BUMN kayak gitu. Hampir mungkin. Makanya mungkin kalau ada yang baca berita nih Ahok ini, Bapak Ahok ini ngebuka ya apa aja yang Pertamina udah lakukan gitu selama pandemi ini, dan beliau mengkritik justru direktur Pertaminanya gitu. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Bapak Ahok ya. Bisa cari di berita. Itu kekurangan kita sih menurut saya. Lapisan yang bawah itu jarang banget dapat bantuan yang penting. Ini masalah prioritas bantuan dari pemerintah gitu ya. Pasti mementingkan ya kelas menengah ke atas dibanding yang di bawah-bawah gitu ya. Iya, itu bahaya. Itu bahaya. Oke. Terakhir nih Kang, mungkin balik lagi ke resesi. Kemarin saya dengar berita nih Kang, beberapa minggu lalu ini ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu ya orang di sana itu bilang kalau misalkan kita perlu 180 triliun buat terhindar dari resesi. Dengan hitung-hitungan, kalau misalkan kita pengen pertumbuhan 5%, kita harus narik aja anggaran dari GDP Indonesia itu berapa gitu. Terus hitung-hitungan mereka tuh 3,6 ribu triliun. Lalu diambil 5%-nya sebesar 180 triliun gitu. Kita ambil itu aja, itu kita udah terhindar dari resesi. Itu tuh orang-orang Satgas PEN tuh yang ngomong. Nah, tanggapan dari Kang Eja atau Kang Tovan gimana? Apakah itu tepat atau gimana nih? Karena rame nih beberapa waktu belakang. Kalau dari saya sendiri, sejujurnya belum nangkep sih. Pertanyaannya apa? Masalahnya apa? Oh, jadi gini Kang, ini ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia bilang kalau misalkan Indonesia ini diprediksi bakal minus 5% di kuartal ketiga. Iya. Nah, biar terhindar dari itu, katanya kita perlu mengeluarkan sebesar 180 triliun. Itu yang dihitung dari 5% dari GDP Indonesia gitu. Nah, jadi hitung-hitungan simpel gitu mereka. Nah, ini kemarin sempat beberapa rame nih, ada yang ngomong nggak sesimpel itu katanya. Terus ada yang bilang, oh iya gitu juga, bener ya. Nah, tanggapan dari Kang Eja atau Kang Tovan gitu? Jelas ya, kalau boleh saya tanggapin itu yang ngomong Satgas yang ngomong kayak gitu, mungkin mereka harus kasih tahu kenapa bisa ngomong seenak kayak gitu ya. Karena gini, saya buka laptop dan saya lagi buka artikel yang saya kirim ke Indef, dan saya baca artikel ini, saya
lihat ternyata Bank Indonesia sudah menghabiskan 500 triliun bahkan di kuartal kedua 500 triliun kurang lebihnya untuk pertama pembiayaan kesehatan dan juga untuk itu ya tadi pembelian obligasi pemerintah. Dan bahkan itu tidak membuat ekonomi kita tumbuh di 1% yang kita harapkan ya pada saat itu. Masih kita optimis kuartal kedua mungkin adalah di 0, berapa persen sampai 1 gitu. Ternyata enggak ya, ternyata minus kan. Itu aja udah 500 triliun kita habiskan gitu ya. 500 triliun lebih pastinya. Itu 500 triliun paling kecil. 500 triliun ya dari pemerintah gitu ya. Pemerintah uangnya dari BI dengan cara menjual obligasi. Yes. Itu nggak, saya rasa itu kurang masuk akal sih, 180 triliun saja gitu ya. Saya rasa kurang masuk akal. Oke. Ya karena ini kemarin menarik nih kata. Iya banyak dikritik juga. Lah hitung-hitungan anggaran tuh nggak sesimpel itu katanya Dr. Indra dari Sesi. Ini perhitungan saya bulan Juli ya, artikel yang Indef ini yang saya buka lagi, saya baca 500 triliun. Itu Juli, apalagi sekarang September. Nggak mungkin 180 triliun doang Bapak atau Ibu Satgas. Mungkin itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, dari Kang Eji sendiri mungkin ada tambahan Kang? Oke, kalau dari yang pemulihan ekonomi nasional sendiri, sebetulnya benar kata Kang Taufan, kalau kan nggak sesimpel itu gitu. Untuk penyusunan anggaran gini diperlukan ini terus harus jelaskan target sama sasarannya seperti apa gitu. Nah, dari mereka tuh bagaimana gitu. Kan hitung-hitungan mereka tuh hanya hitung-hitungan secara matematis gitu ya. Nggak secara kebijakannya. Betul. Kita tahu kebijakan itu sifatnya sosioekonomi gitu. Nggak berbicara mengenai ekonomi juga doang, tapi mengenai sosialnya gini. Bagaimana si kebijakan ini bisa turun gitu. Terus sosial itu kan bisa dua bentuk ya, vertikal, sosial masyarakat sama sosial si pemerintahnya ini bagaimana gitu. Nah, dua ini kan emang benar-benar vital gitu. Bagaimana moral hazard yang dilakukan pemerintah, terus ya kebudayaan yang ada berputar di pemerintah gitu. Terus bagaimana DIPA-nya itu bagaimana dan lain-lain. Jadi saya setuju sih sama pihak yang mengkritik kalau misalkan hal-hal seperti itu emang terlalu terburu-buru ya. Ketika mereka tiba-tiba mengeluarkan 180 triliun gitu. Karena setahu saya ya, mohon dikoreksi ya, kalau misalkan PEN itu sekitar 600 ya. 600 gitu. Dan anggarannya tuh baru terrealisasi tuh 180 triliun gitu. Per Agustus gitu. Oke. Ya, gak kerasa nih ya, kita udah ngobrol sana-sini udah sejam lebih. Nah, sebelum kita tutup nih Kang, mungkin bisa closing statement dari Kang Eja ataupun Kang Taufan, kesimpulan dari apa yang udah kita obrolin hari ini. Dari Kang Taufan dulu deh boleh. Baik ya, dari apa yang saya tangkap dari yang kita omong saat ini adalah pertama, kita selalu butuh bantuan fiskal dan moneter dari pemerintah. Ya, kita nggak bisa, kita selalu butuh bantuan dari pemerintah dan juga bank sentral dalam pencairan dana, dalam pelonggaran kebijakan gitu. Hanya saja yang selalu menjadi masalah, dan ini bukan hanya Indonesia, jadi jangan terlalu merendahkan negara kita sendiri ya. Kenapa sih negara kita selalu enggak? Memang semua negara kayak gini. Ketika kita menerapkan kebijakan, selalu ada yang salah. Ketika kita mencairkan dana, selalu ada yang nggak dapat. Entah itu bagian lapisan paling bawah atau menengah. Itu yang menjadi masalah. Dan saat ini kesimpulan yang ingin tekankan ya, karena Indonesia itu menganut sistem ITF atau Inflation Targeting Framework, atau intinya inflasi kita juga terbatas, dan itu nggak ada masalah di inflasi ya. Inflasi kita sangat rendah di 1-2% sampai 3%. Kalau nggak salah prediksi juga per tahun paling cuma 3%, paling tinggi 2% mungkin. Tapi dan kita juga menganut sistem ini ya, manage floating ya, artinya bank sentral mempunyai kebijakan dalam mengatur nilai tukar gitu. Dan karena kita punya banyak kebijakan makroprudensial seperti tadi gitu, harusnya kita lebih siap gitu dengan cara memberikan bantuan dari pihak yang paling bawah gitu. Masyarakat ini dan Kang Reza ya, masyarakat contohnya masyarakat menengah ke bawah. Dan saya nggak bicara orang yang petani doang atau itu, enggak. Justru orang di atas itu juga harus masih dapat. Contohnya orang yang dulunya kerja di kantor dan sekarang kehilangan pekerjaannya. Itu harus mendapatkan bantuan. Dan
Dan itu bantuan uang, jangan ini ya, jangan ketika saya bilang bantuan berupa apa, bantuan langsung tunai gitu, tunai juga gitu. Ketika mereka punya uang tunai, mereka akan membelanjakan untuk sesuatu yang positif ketika mereka nggak punya uang untuk makan. Yang jadi salah sasaran bantuan langsung tunai untuk orang yang punya, mohon maaf, yang punya mobil, yang punya rumah gitu. Bantuan langsung tunai mungkin jatuhnya cuma jadi tabung doang gitu. Tapi untuk orang yang ngontrak, orang yang punya kosan bulanan, orang yang di PHK, itu yang saya rasa pemerintah harus meningkatkan gitu. Tadi kita udah menerapkan BLT dan lain sebagainya, kita harus menerapkan juga untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ketika pertumbuhan ekonomi mulai dari bawah mulai tergerak gitu ya, permintaan untuk hal-hal atau sembako, untuk hal-hal penting, itu akan meningkatkan harga. Ketika harga meningkat, ini simpelnya, ketika harga meningkat, orang mau berusaha atau memproduksi barang tersebut. Ketika banyak orang memproduksi barang tersebut, mereka ingin melakukan ekspansi. Ketika mereka melakukan ekspansi, mereka membutuhkan investasi. Investasi datang dari saving. Dan itulah terbentuk gitu lingkaran pertumbuhan ekonomi yang selalu yang sebenarnya saya omong gitu dari dulu gitu, bahkan ke atasan saya gitu. Hanya saja ya seperti yang kita tahu ya, yang mengambil keputusan orang-orang atas selalu gitu. Dan ini mungkin bisa jadi perhatian sih untuk teman-teman, dan juga sadar gitu teman-teman, mungkin apa yang saya omong gitu ya ada betulnya. Oke. Closing statement dari Kang Eja emang Kang Eja. Paling kalau dari segi kebijakan sendiri ya, paling buat dari pemerintah sendiri ya, paling perlu sinergi kebijakan ya dari fiskal, moneter, sama sektorial nih, sangat dibutuhkan gitu. Walaupun sebenarnya masih ini ya, masih banyak perlu pembenahan lagi ya untuk dari beberapa sinergi ini gitu. Karena kita kan menghadapi apa ya, resesi yang benar-benar berbeda gitu dibandingkan resesi sebelumnya gitu. Dimana yang sakit ini orangnya gitu. Jadi kita nggak bisa hanya bertumpu sih sama pada kebijakan ekonomi aja gitu. Jadi multidimensi gitu. Mungkin kita juga fokus masalah kesehatan gitu. Yang sebenarnya sebelumnya itu nggak pernah kita fokuskan gitu. Karena kalau masalah resesi pasti berbicara mengenai masalah ekonomi gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang diperlukan untuk dievaluasi secara menyeluruh sih sama pemangku kepentingan gitu. Begitupun dengan masyarakat lah ya, untuk patuh minimal terhadap himbauan protokol pemerintah gitu. Jangan terlalu barbar gitu. Nah, paling terus dari masyarakatnya sendiri paling dengan kondisi yang seperti ini mungkin ya, memang benar-benar ya otak kita gitu, masyarakat udah cukup burn out gitu ya dengan kondisi COVID sama resesi saat ini ya. Tapi saya selalu berharap sih dan selalu berdoa gitu bahwa integrasi kebijakan pemerintah itu bisa diperbaiki lah buat kedepannya, diperbaiki, terus komunikasi ke masyarakatnya juga diperbaiki gitu. Karena kan seringkali kegaduhan itu terjadi karena si pemerintah ini kurang mensosialisasikannya dengan baik gitu. Sehingga resesi ini semoga aja bisa yang akan datang ini segera berlalu dan COVID juga selalu berlalu gitu. Dan ini mungkin juga buat teman-teman semua nih, mungkin yang dengar podcast ini gitu. Nah, mungkin salah satu kontribusi kita lah ya buat pemerintah gitu, buat negara ini. Dengan finansial yang cukup gitu ya, boleh banget gitu buat teman-teman bantu memutar perekonomian gitu, biar lebih konsumtif lagi gitu. Tentunya secara cerdas ya gitu. Ya harapannya pun dengan bentuk kecerdasan lainnya gitu mengenai ekonomi gitu. Ya walau cuma kecil ya yang coba kita kontribusikan gitu, nggak terhadap semakro gitu senegara gitu. Ya harapannya itu semoga punya efek domino yang lebih luas lagi dari spesial uang ataupun dari spesial pemikiran yang coba kita salurkan gitu bisa berdampak lebih baik lagi gitu secara utuh sebagai suatu negara masyarakat Indonesia gitu. Oke. Sekali lagi makasih banyak nih buat Kang Eja dan juga Kang Tovan udah mau datang ke SIKES gitu ya, Simposium Podcast. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman pendengar. Terima kasih banyak juga buat pendengar yang udah mau mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Mungkin terakhir nih, ada akun sosial media yang mau dipublis nggak nih dari Kang Tovan atau Kang Eja? Kira-kira ntar teman-teman pendengar bisa mengikuti gitu ya. Ada nggak nih yang mau dipromosikan? Oke, dari saya dulu ya, karena jawabannya cepat, singkat. Saya nggak punya akun sosial media apapun. Jujur ya, bahkan ya kadang ketika saya daftar kerja ya, ini selalu jadi masalah. Karena kita hidup semua di
di sosial media, karena kita perlu tahu seseorang dari sosial media. Saya nggak punya Twitter, Facebook, Instagram, sebutin salah satu, saya bisa jamin saya nggak punya gitu. Bahkan LinkedIn gitu ya, itu pasti saya buat cuma karena pengen nyari kerja. Alhamdulillah udah dapet, sekarang udah saya nggak buka lagi gitu. Dan koneksinya 0 gitu. Jadi intinya saya nggak mungkin nge-share ke siapa-siapa, dan orang yang follow saya juga saya jamin nggak ada gitu. Jadi saya mohon maaf nih, simposium ekonomi nih, nggak bisa minta nomor teman-teman denger. Jadi interaksinya secara langsung ya? Paling langsung. Dan saya bahkan punya loh handphone Nokia yang jadul, yang nggak ada internet, nggak ada apapun. Kadang saya pakai itu 2 minggu, 3 minggu gitu. Dan nggak ada juga yang nyarain saya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon, yang penting-penting aja, misalnya atasan minta tolong kerja kan, teleponnya biasanya kan langsung kan. Kang Reja gimana Kang? Kang Reja mungkin punya semuanya Kang. Kang Reja ada yang mau dipromosin kan? Oh ada satu ya, Instagram itu. Selain itu jujur saya nggak main semua gitu. Facebook sama Twitter saya nggak main. Instagram jadi follow aja @rezalevi05. Oke. @rezalevi. Gitu ya. Mungkin nanti ke depannya Kang Taufan bisa tuh ya mulai sosmed. Oke, ntar menarik lah kita kenapa nih ya behavior gitu ya, nggak main sosmed dan main sosmed. Tapi ntar di lain kali mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kang Eja dan Kang Taufan bersedia buat mengisi simposium podcast hari ini. Kang Tawas, Kang Reja ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Stay safe, jaga kesehatan selalu, dan tetap membantu berkontribusi pada ekonomi Indonesia saat ini. Oke, sekian. Selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.